Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Namun sebelum Mimin melanjutkan, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian dari tim mana aja? Leosis atau Helsis? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Siska yang sedang tertidur menjaga Leora di rumah sakit tiba-tiba terbangun dan kaget ketika melihat Leo yang akan menggendong Leora dan membawa Leora keluar. Siska yang sudah lama merindukan Leo mengatakan kepada Leo, "Akhirnya kamu datang juga, Leo. Aku dan Leora sangat merindukanmu." Tapi Leo hanya diam saja sambil menggendong Leora untuk dibawanya keluar. Siska yang senang akan kedatangan Leo ini langsung memeluk Leo dan Siska pun terbangun. Rupanya ini adalah mimpi Siska saja ya guys. Duh, Mimin aja jadi penasaran, kirain tadi beneran nih guys. Rupanya Siska ini hanya mimpi didatangi oleh Leo. Mungkin karena saat ini Siska sangat merindukan kehadiran Leo. Di scene selanjutnya, Helmi yang tidak hentinya kembali menyelidiki tentang Leo. Dan kali ini Helmi mendapatkan titik terang kalau Raihan itu adalah Leo. Ketika Helmi sedang mengintai di rumahnya Leo, masyarakat yang ada di komplek Leo tinggal memaksa Leo dan Raisa karena masyarakat tidak di tempat itu meminta bukti kalau mereka sudah menikah, yang ternyata Leo tidak dapat membuktikannya kepada masyarakat kalau ia dan Laisa adalah pasangan suami istri. Hal ini membuat keributan pun terjadi, yang untunglah saat itu Rizky mengamankan kejadian itu bahwa mereka tidak hanya tinggal berdua, tetapi dengan Rizky juga ikut tinggal bersama dengan Raihan dan Leo. Akhirnya Leo pun mengakui kalau dia bukanlah Raihan tetapi dia adalah Leo nih guys. Dan untungnya keributan pun dapat diamankan oleh Rizky dan Leo. Hal ini Helmi beritahukan kepada Bu Arnas, ibunya. Helmi mengatakan kalau Leo masih hidup dan Raihan itu adalah Leo. Dengan muka dan perasaan yang sedih, Helmi mengatakan ini kepada ibunya. Bu Arnas pun tercengang mengetahui kalau Leo masih hidup. Tapi Helmi dan Bu Arnas juga akan berencana untuk menutupi semua kebenaran ini dari Siska. Jika Siska tahu kalau Leo masih hidup atau Raihan itu adalah Leo, tentu saja Siska tidak akan berhenti untuk mengejar Leo dan ingin kembali kepada Leo. Padahal selama ini Helmi selalu berusaha untuk mendekati Siska dan mendapatkan cintanya Siska kembali. Jika hal ini diketahui Siska, tentu saja Siska akan kembali kepada Leo dan niat Helmi untuk kembali kepada Siska akan sia-sia saja ya guys. Dan di tokonya Helmi, kejadian romantis pun terjadi nih guys. Helmi memasangkan sepatu Siska yang terlepas. Sepatu itu sangatlah cantik, berwarna putih silver yang sangat cocok bila berada di kakinya Siska yang mungil dan mulus itu. Tapi rupanya Leo bersama Laisa tiba-tiba saja datang ke toko Helmi. Laisa dan Leo ini datang ke toko Helmi untuk mengatakan kalau mereka mau meminta maaf atas kejadian kemarin. Namun pemandangan itu sangatlah menyakitkan bagi Leo.
Leo hancur lebur hatinya melihat Helmi yang sedang memasangkan sepatu di kakinya Siska. Sungguh ini adalah pemandangan yang memilukan ya guys bagi Leo. Tapi ini menurut Mimin rasa bukan salahnya Siska. Siska sudah datang ke rumahnya Leo dan Laisa, tapi Leo tidak mau mengakui dan malah Leo mengusir Siska dari rumah Laisa. Dan Laisa juga mengadukan Siska ke polisi karena tuduhan penganiayaan. Padahal Siska tidak pernah melakukan hal ini kepada Laisa. Dan kedatangan mereka berdua ini sepertinya akan meminta maaf kepada Siska. Dan ini adalah suruhan Leo kepada Laisa agar tidak bersikap berlebihan terhadap Siska. Karena Leo juga tahu kalau sebenarnya Siska tidak pernah mendorong Laisa hingga terjatuh nih guys. Kemungkinan pada episode malam ini juga akan diceritakan kalau perseteruan antara Bu Monik dengan Tante Marissa akan terus berlanjut kembali nih guys, karena duo jahat akan bersatu untuk menghancurkan Tante Monik atau Bu Monik, yaitu Dokter Cory telah mendatangi rumah Tante Marissa untuk mengajak Tante Marissa menghancurkan kehidupan Tante Monik nih guys. Dan kejadian yang akan makin seru pun terjadi nih guys. Rupanya kesalahpahaman antara Ardan dan Tiara semakin berkepanjangan dan Tiara saat ini semakin dekat dengan Johnny. Mereka berdua nampaknya lebih cocok daripada jika Tiara bersama Dokter Ryan. Karena orang tua Dokter Ryan ini Ardan ini tidak setuju kepada Tiara yang seorang janda beranak satu. Sementara itu Pak Diki pun akan terus mengejar-ngejar Tante Monik agar bisa kembali kepadanya. Namun hal ini tidaklah mudah karena saat ini Pak Diki sudah mempunyai saingan yang sangat berat, yaitu Pak Sidik. Pak Sidik yang mencintai Tante Monik atau Bu Monik ini juga tidak akan mau mundur untuk mendapatkan cintanya Bu Monik. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Untuk mengetahui kisah selanjutnya, jangan lupa nantikan sinetronnya nanti malam yaitu jam 9.45 di SCTV. Mimin mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.